Enggak. Wah, Kentara jendela ini. Weh, mandi keringat ki nanti. Lebih baik ku deh, tunggu dulu lah. Lebih sekali. Perkenalkan diri, nama, jurusan, angkatan, dan jabatan. Oke, perkenalkan, nama saya Amas, saya dari Fakultas MIPA, sekarang menjabat di Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA Unpad. Saya angkatan 2017, Prodi Fisika. Perkenalkan saya Diki Malewa, saya angkatan 2018, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya masih menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FKM Unpad. perkenalkan nama saya Arif Pradigo. Saya dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Agatha Ratu Kulondong Allo. Saya dari Fakultas Hukum angkatan 2018. Jabatan saya mantan Wakil Ketua BEM periode 2021. Saat ini semester berapa? Semester 8. Saya sekarang semester 10. Saat ini menjalani semester 8. Sekarang semester 8. Umur? Umur 22 tahun. 21. Umur 21. Umur 22 tahun. Menurut kamu, tipe mahasiswa ideal itu seperti apa? Menurut aku sih tipe mahasiswa ideal itu nggak terlalu monoton sih, maksudnya tidak ada pengertian khusus tentang mahasiswa ideal. Kenapa? Karena pasti setiap mahasiswa punya kepribadiannya masing-masing. Jadi tidak bisa menjudge bahwa oh ini masuk dalam mahasiswa ideal atau tidak. Jadi kalau saya sih tidak ada pengertian khusus untuk mahasiswa ideal. Ideal itu mahasiswa balance sih antara perannya sebagai akademisi kampus dengan praktisi. Itu termasuk dalam kelembagaan sih. Menurut saya sih mahasiswa ideal ini yang dimana dia mampu memahami dan mengerti peran sebagai seorang mahasiswa itu seperti apa. Mungkin kita dengar yang biasanya sebagai penyambung lidah masyarakat, pembantu masyarakat. Tapi ya bagaimana kita untuk merealisasikan itu agar kita itu betul-betul jelas jadi seorang mahasiswa. Mahasiswa ideal yang bisa membandingkan antara akademik dan organisasi. Menurutmu kamu ini aktivis atau bukan? Wah, Itu bisa saya nilai sih buat cukup orang saya nilai kayaknya. Kalau presentasenya? Ya, adalah sedikit. kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Jadi tergantung orang melihat kita sudah bisa menjadi seorang aktivis atau belum. Peran kita sebagai seorang mahasiswa itu ada atau tidak. Kalau dari pandangan orang pasti bilangnya aktivis, tapi menurut aku belum termasuk dalam golongan aktivis gitu. Kalau menurut saya aktivis. Apa definisi aktivis menurut kamu? Menurut saya aktivis itu bagaimana kita memperjuangkan terkait keadilan. Kalau menurut temanmu, kamu yang aktivis atau bukan? Sepertinya sih belum ada dari mereka. Setuju atau enggak dengan anggapan orang yang bilang bahwa berlembaga itu menghambat kuliah? Tidak. Kenapa? Karena pada dasarnya dua hal ini tidak bisa kita banding-bandingkan. Dia harus disamaratakan. Karena itu penting untuk ke depan. Kalau dari saya sendiri tidak sih. Tidak setuju. Karena itu tergantung dari diri sendiri. Dia mampu mengontrol situasi atau tidak. Seperti itu. Tidak. Ya banyak sih. Mungkin itu sifat-sifat pesimisnya orang. Menganggap bahwa itu menghambat kuliah, tidak. Padahal banyak contoh di luar sana yang justru orang yang aktif dalam lembaga, justru orang itu yang orang-orang hebat nanti ke depannya. Saya sih kurang setuju ya, menurut pengalaman saya. Kenapa saya tidak setuju dengan pandangan orang bahwa berlembaga itu menghambat kuliah, karena kalau seseorang memiliki manajemen yang bagus, otomatis kuliah dan lembaga itu bisa dibalanskan. Kemudian kenapa saya bilang saya tidak setuju dengan hal tersebut, karena pada dasarnya itu kuliah
berlembaga itu bisa menunjang kuliah kita. Kenapa? Karena kayak contoh pembelajaran kita yang biasanya kayak monoton belajar apa segala macam, tapi dengan berlembaga kita bisa lebih aktif begitu, kayak lebih berani begitu. Kalau menurut saya sih begitu. Suka duka jadi ketua lembaga. Wow, luar biasa. Cukup banyak sih. Sukanya. Sukanya alhamdulillah kita bisa membangun relasi sama teman-teman yang berlembaga. Terus juga kita mampu saling berbagi ilmu. Pastinya. Sukanya dulu. Sukanya karena pengalaman kita banyak yang kita dapatkan. Kalau saya sih yang saya suka, saya maksudnya kayak saya lebih berani, lebih percaya diri begitu. Saya lebih berani, lebih percaya diri. Terus tentunya kita punya banyak relasi dengan teman-teman. Jadi kalau ada kendala kita bisa punya banyak relasi untuk minta bantuan atau minta saran. Sukanya ya dikenal orang, alhamdulillah lah. Relasi ada, dihargai orang, alhamdulillah. Iya. Dukanya. Dukanya ngeri-ngeri. Tekanan dari teman-teman, khususnya apalagi kalau kita di BEM, pasti tekanan dari masyarakat fakultas itu mahasiswa-mahasiswanya cukup keras. Bagaimana kita mampu untuk menyaring segala masalah. Tapi terkadang kita juga sudah berusaha bekerja, tapi ya itulah tanggapan dari teman-teman. Kadang ada yang melenceng lah sedikit. Kalau dukanya tentunya pasti banyak tekanan di dalam. Tapi orang bilang hidup tanpa tekanan ini tidak asik. Terus untuk dukanya sih, kalau yang saya alami dukanya kayak susah membagi waktu biasanya, karena kalau kita punya banyak lembaga itu pasti kita berlembaga untuk punya sesuatu yang bisa kita dapatkan kan. Jadi setiap ada kegiatan lembaga harus kita ikuti, tapi di sisi lain kita juga masih kegiatan lain. Jadi kayak sibuk sih, lebih ke sibuk sekali, terus kurang untuk manajemen waktu ke masing-masing kegiatan. Dukanya tekanan di mana-mana. Seperti apa? Tekanan seperti apa? Misal kita sudah kerja, tapi orang judge kita tidak kerja, begitu. Kayak apalagi misal ada isu-isu, apalagi kalau kita di BEM, isu-isu atau kasus-kasus. Misal kita sudah kerja, tapi orang tidak tahu kita kerja. Kalau disuruh memilih, mana yang lebih penting, berlembaga atau kuliah? Kuliah. 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 Alasannya? Ya kan tujuan utama saya kuliah, berlembaga hanyalah untuk menunjang. Kuliah atau berlembaga? Kuliah lah. Kuliah itu termasuk lembaga kan. Oke. Pesan untuk teman-teman mahasiswa terkait pentingnya berlembaga. Kalau pesan sekarang di dunia kampus itu sekarang orang tidak memperdulikan lagi yang namanya lembaga. Karena apalagi sekarang kalau saya boleh jujur, itu di Untat saja itu merupakan seperti eskul itu yang kita dapatkan di berlembaga, dia tidak diwajibkan. Sekarang tinggal jadi pilihan. Nah, jadi otomatis niat teman-teman berlembaga itu berkurang. Jadi pesan saya, karena antara akademik dan organisasi itu dua hal memang yang tidak bisa kita banding-bandingkan, itu setara untuk bagaimana kita ke depan. Seperti itu. Kalau bicara persoalan itu, saya lebih suka yang disampaikan Gubernur Jakarta, Pak Anies Baswedan. Dia pernah bilang, yang sering saya kutip, yang sering saya dengar, bahwa hard skill yang kita dapatkan di akademik itu bisa membawa kita di dunia pekerjaan. Sedangkan soft skill itu bisa membawa kita untuk sukses dalam dunia pekerjaan. Seperti itu. Pesan saya sih tidak banyak. Cukup bagaimana betul-betul teman-teman itu menjadi seorang mahasiswa yang seutuhnya. Pertanyaan terakhir, pesan untuk teman-teman mahasiswa. Berlembaga. Kalau tidak berlembaga, apa bedanya dengan siswa? Pesan saya, kalau saya sih jangan terlalu monoton pada kuliah, tetapi kembangkan bakat-bakat kalian melalui lembaga-lembaga yang telah disediakan oleh teman-teman kita di kampus gitu. Oke, thank you Agatha. Oke. Sip, good. Good. Itu saja. Itu saja.